Ustaz Zulkarnain. Saya pun tidak Bapak bersaudara. Saya sedai. Itu. Apa yang kita aspirasikan lewat Ibu Iren? Berdiri sanitasi di pondok pesantren. Padahal Ibu Iren tidak pernah sampai kemari. Apakah Ibu Iren tahu ada pesantren di Kaliabu Dinggele ini? Tidak tahu. Tahu dari mana? Tahunya lewat tangan-tangan, kaki-kaki, jeritan-jeritan Partai PDI Perjuangan yang ada di Kabupaten Pulau Kaliabu, sehingga itu bisa masuk kedua bos, satu yang ada di Kilung dan satu yang ada di Ustaz Tulsin. Itu untuk siapa? Apakah orang Bandai Pungana yang dititipkan menjadi sekolah pesantren di situ? Tidak, itu adalah generasi emas menjadi yang salah ke depannya yang mulai dididik awalnya. Jadi jangan bilang kalau PDI Perjuangan ini tidak lihat kalian, saudara-saudara. Salah. Kami hadir lahir dari jeritan yang sama, maka secara tidak langsung kami akan memikirkan dan melihat ketika nantinya DPR kami 4 kursi, kami akan mengusung calon bupati yang secara kebijakan dunia adalah berpihak kepada rakyat. Jadi saya mau ilustrasi cerita tadi, kalau 100 miliar dibagi kepada 4 dinas, maka apa yang terjadi? BPJS benar-benar gratis, sehingga nanti kalau resmi kamu menjadi DPR, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau melahirkan atau yang anaknya sakit yang mau duduk-duduk, tidak perlu lagi telepon mereka karena pemerintah sudah hadir. Paham tidak ini? Kalau 25 miliar sudah dititipkan di dinas pertanian, maka yakin dan percaya dari DPT yang ada 40.000 dibagi 3, itu ada jumlah 113.000 kakak. Dari 13.000 kakak, saya yakin yang berkebun mungkin 10.000 kakak. Maka uang 25 miliar ini bisa dibagikan kepada masyarakat. Lewat apa? Subsidi, pupuk, gromoson, dan lain-lain. Jadi ini bisa bapak-bapak dan masyarakat terima. Sehingga CP tidak berbuah karena bilang ini mungkin tahun genap, tahun ganjil. Bukan. Negeri ini kita harus hadirkan profesor pertanian. Bayar mereka lewat APBD supaya diteliti di tanah Kaliabu. Kalau memang ada tambang dan itu bermanfaat untuk masyarakat, tambangkan aja biar masyarakat dapat duit. Tetapi sebelum ditambangkan, kita masuk terhadap reforma agraria, sehingga lahan-lahan kalian, kebun-kebun cengkeh kalian harus disertifikat. Itu tidak ini. Itu tidak ini. Mau tidak ini. Ini PDI Perjuangan kalau mau. Karena kenapa? Kami pun tidak terpilih akan kembali kepada masyarakat. Tetapi kita hanya saling mengaku. Dulu saya bilang, tidak mau ikut. Karena kenapa? Bukan dia kebun cengkeh saya. Kalau tambang masuk di atas, beda nilai ganti rugi yang punya sertifikat dan tidak punya sertifikat. Betul tidak, bos? Betul tidak, bos? Tapi kalau profesor pertanian sudah datang menyampaikan bahwa cengkeh tidak berbuah ini karena memang kurang pupuk, ya kita pupukkan saja, jangan kita tambangkan. Kenapa mau ditambangkan? Lebih baik kita pupukkan supaya berbuah 7 turunan. Sepakat? Bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di luar, berdiri, bego-bego di mana-mana, kami tidak saling melihat, tapi suara saya kalian dengarkan. Saya meminta dan memohon dengan bismillah, bukalah pintu hati kalian. Bukalah pintu hati kalian. Yang saya mau sampaikan di forum ini, kita semua adalah masyarakat Kabupaten Pulau Kaliabu yang punya hak diatur secara undang-undang menjadi pemimpin dan dipimpin. Tidak ada yang salah kalau ada juga tetapi dari PDI Perjuangan. Bisa didukung? Bisa. Bisa didukung? Bisa. Kalau PDI Perjuangan mau ego, kenapa tidak? Bung Karno dulu membuat negara ini negara kerajaan. Sebab yang berdiskusi diplomasi pada zaman itu adalah Bung Karno dengan para kiai. Tapi dia lebih memilih negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga apa? Ada legitimasi pergantian konstitusi, legitimasi pergantian kepemimpinan yang bisa dirasakan baik oleh nelayan,
baik oleh petani, baik oleh masyarakat siapapun. Ketika dia pandai, dia mampu dan budaya digayakan, silakan jadi pemimpin. Kalau Bung Karno bikin negara ini kerajaan, maka harus Bung Karno, Megawati dan seluruh turunannya. Tapi tidak, Bung Karno juga berjiwa besar. Dari apa yang saya sampaikan, bahwa di Tangerang semua punya hak yang sama. Kalau mau berpartai harus berpartai, harus start dari bawah. Oke? Memang ada bupati lewat independen, tetapi hasil kajian studinya jarang bupati yang menang lewat independen. Harus kebanyakan, bukan tidak pernah menang, ada yang menang, kan satu dua mungkin Abang Alina. Tapi kalau lewat partai politik, insya Allah lewat gabungan pasti jauh lebih mudah kerjanya. Saya hanya minta doa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari sini adalah sebuah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika saya berdoa dengan ucapan saya, cukuplah saya menerima ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin masih asik mendengarkan saya, tapi lewat panggung ini mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Kalaupun ada tambahannya nanti ditambahkan oleh sikap-sikap politik dari putra terbaik Nggele Salaki Onomai, ada Husni dan ada Karnodin. Malulah orang Nggele, ya, mereka ini punya potensi. Ada orang untuk bersandar di orang lain. Haruslah sama mereka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Berapi-api untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran, menyampaikan ide, gagasan yang sangat luar biasa. Begitu waktu dan tempat, saya persilakan juga kepada Ketua Bapilu jadi Perjuangan Kabupaten Pulau Yabu akan daku Sumarli Mati. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang saudara-saudara di Kecamatan Kalimantan Barat Laut yang sampai detik ini masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan pikiran-pikiran politik kami. Yang pertama, saya mohon maaf atas agenda kami menyita waktu Bapak Ibu sekalian, tetapi itulah mekanisme partai politik, harus hadir di depan publik untuk menyampaikan berbagai pikiran-pikirannya agar saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa memilih karena ada konsep yang bisa kami suguhkan. Pertama, saya sampaikan bahwa kampanye politik adalah agenda yang mestinya, sekali saya tegaskan sekali lagi, agenda kampanye adalah bentuk ketegasan. Di dapil 2 maupun dapil 1, hasil investigasi saya, ada 2 isu yang sering digadang-gadang setiap partai politik minus kami di PDIP. Karena kami sadar, kalau kita berkaca di tahun 1960-an, 70-an, saya dan rekan-rekan caleg hanya lahir dari suara keringat orang yang hidup nekat membabat hutan hanya demi mempertegas integritasnya sebagai anak bangsa di negeri ini, saudara-saudara sekalian. Merdeka! 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 Oleh karena itu saya sampaikan, isu yang sedang beredar sekarang adalah nama Anda dicatat dan menjanjikan komisi mulai dari angka Rp300.000, Rp500.000 sampai Rp1 juta. Ini adalah bentuk pelecehan terhadap kedaulatan yang Bapak Ibu sekalian miliki. Kalau ketua saya menggunakan kata bos, saya mau bilang begini, wahai Tuhan yang diberikan kemerdekaan oleh Allah
melecehkan kehormatan Anda di depan nilai-nilai yang ditukar dengan apa yang saya sebut tadi. Sekali lagi, politik adalah bentuk ketegasan rakyat dalam menghadang berbagai kebohongan-kebohongan yang diciptakan melalui reka-reka busuk partai politik. Sekali lagi, kami partai PDIP yang diusung secara pusat, partai dengan berlambangkan nomor 3, punya filosofi. Sekali lagi, karena tidak mungkin ayah dan ibu tanpa melahirkan keluarga membentuk satu bahtera rumah tangga yang bahagia. Oleh karena itu nomor 3 mengidentitaskan tentang bagaimana filosofis membangun sebuah tatanan perubahan yang baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, belum zuhur ya? Belum ya? Saya kadang-kadang kalau pegang mic ini terlihat di jalanan. Saya anak yang lahir di Tikong, besar di Tikong. Hari ini saya berdiri di depan sini hanya satu kalimat saja, karena saya merasa harus meluruskan konsep politik hari ini. Ada yang bilang janji A, janji B. Saya jelaskan sedikit apa itu otonomi daerah. Otonomi daerah punya 4 kosakata paling penting. 1, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, mengentaskan tentang agenda pertaruh, tentang agenda kesehatan yang direalisasi dalam satu tindakan kebijakan pemerintah, yaitu infrastruktur strategis, mulai dari jalanan, bandara sampai pelabuhan, serta pelayanan kesehatan. Itu kata kunci otonomi daerah. Pertanyaannya, apakah hari ini Bapak Ibu sekalian melihat itu? Anda lihat sendiri, jangan saya yang jawab. Itu otonomi daerah. Logika itu dihitung berdasarkan jumlah kepala. Ada, kalau mau pilih listnya sebentar, pergi sudah. Pergi, tadi malam saya lewat jam 11. Ada teman saya pengacara, kebetulan saya pengacara. Dia bilang begini, Bung, kenapa Bung tidak memilih hijrah? Saya bilang Nabi hijrah tapi pulang balik menyerang Mekah untuk mempertegas tentang peradaban Islam. Saya sudah sekolah, saya besar dengan tempe, saya besar dengan kelapa, dengan coklat, bukan dengan pembangunan segala macam pengen. Nah, oleh karena itu pemerintah pusat melalui agenda reformasi konstitusi, dia merekomendasikan satu kata yang disebut dengan otonomi daerah. Apa kata pentingnya? Supaya tidak lagi orang setengah mati cari signal, setengah mati PLN, setengah mati mau naik pesawat pulang ke kampung. Tidak lagi. Tapi 10 tahun dalam logika usia manusia, mestinya dia sudah dewasa. Minimal dia tahu cebok. Itu kalau manusia ya. Nah, masih ada 10 tahun yang bikin tempat tidur. Pemerintah yang salah mengurus rakyatnya sama dengan mengencingi tempat tidurnya sendiri. Kenapa? Karena kedaulatan itu diperoleh melalui masyarakat. Anda adalah pemilik mandat sah. Tentang bagaimana hari ini saya jadi DPR, urusan Anda. Tapi urusannya adalah Anda jangan pilih pekan dalam karung. Datang dengan segala janji omong kosong. Karena kepala Anda yang dihitung untuk dapat nota APBD sekali lagi. Ada yang bilang saya bohong, saya tantang dia diskusi. Karena APBD itu diperoleh melalui jumlah jiwa dikali dengan luas wilayah sama dengan 50% kebutuhan masyarakat. Mestinya difasilitasi negara melalui nota APBD. Siapa yang mau bilang jangan teror kami? Saya sudah bosan 98 teror. Tahun 2002 Agustus ditumbangkan kami sudah diteror dengan menurut siapa? Saudara-saudaraku yang Bawaslu, terima kasih waktunya untuk mengawasi kami. Pada prinsipnya konsep konstitusi harus saya sampaikan. Kenapa DPR Kabupaten ada sederhana? Dia cerita tentang kapasitas perahu tangkap ikan sebesar apa menghadapi gelombang. Dia bicara tentang berapa lahan pertanian yang tergusur. Itu saja, jangan terlalu banyak. Karena kapasitas DPRD cuma bersama-sama menyepakati perda, bersama-sama mengesahkan anggaran, bersama-sama mengawasi jalannya pemerintahan. Betul tadi, kalau dia bilang begitu wajar, dia kan anggota DPR. Sekali lagi, saya ini
rindu dengan Mike di Taliabu. 2009 saya berkampanye dengan salah satu partai, namanya Partai Republikan, sudah bubar partainya. Kok masih wacana yang sama? 2009 ke tahun ini udah berapa tahun nih? Tidak usah hitung tahunnya, nanti capek. Lah kabupaten ini gampang aja, apa susahnya sih? Jangankan jadi bupati, kita di LSM saja mengelola isu tentang pembangunan, jadi 3.000 tambatan 3.000 bantuan nelayan di Seram bagian barat kita bantu lewat LSM. Karena memang mau. Nah, Ganjar, saya mau sampaikan ada 4 konsep yang penting di PDIP yang punya hubungan dengan fakta kita hari ini. 1, reforma agraria. Dia pembahasa Taliabu bilang begini, biar pepaya inilah dia bisa jadi uang kalau negara lindungi. Dia jadi uang. Kenapa saya bilang dia lindungi? Kalau pepaya ini dia masuk dalam kawasan industri pertanian, yang bisa ambil kecuali yang dilindungi perda. Yang tidak ada perdanya bisa jadi ada racun di dalam, dia makan sembarang. Kira-kira itu reforma agraria. Jadi yang ada di atas sana itu minimal dia terregistrasi. Selama orang Taliabu jual cengkeh, dia masuk di produksi PT Jarum, bukan lagi nama orang Taliabu, tapi nama mata sipit di luar sana. Jadi waktu negara bertumbuh berapa tahun dan berapa uang bantuan pemerintah, bukan orang Taliabu, bukan nama ate bapak saya petani cengkeh, bukan anda yang ada di depan saya, tapi sana pedagang perumpul. Makanya susah kita dapat uang kembali. Sudah dapat uang kembali, sudah hasil tipu apa 5 tahun. Datang baru ditikung tadi malam. Bahkan adik saya dijanjikan 1 juta per kepala. Saya udah ambil aja kalau saya. Besok Anda berurusan dengan hukum. Kebetulan di kantung saya ada KTA pengacara. Jadi kalau mau main-main dengan saya teror apa tadi? BLT, teror apa tadi? PKH, teror kip, nenek moyang. Lebih juga. Itu program pemerintah pusat, pengentasan buta huruf, pengentasan tentang stunting, pengentasan tentang kemiskinan, maka dia jawab melalui satu agenda yang oleh PDIP disebut dengan KTP Sakti. Jadi kalau mau terdaftar sebagai penerima bantuan kesehatan, pendidikan, pertanian, nelayan, segera niknya didaftarkan ke partai nomor 3. Partai nomor 3. Presiden nomor 3. Itu. Saudara-saudara sekalian, saya sederhana saja. Bagi saya, kenapa saya tidak pasang baleho di TBL? Begitu saya menghargai teman-teman secara etik, silakan kalian bubarkan baleho. Saya tak mau di sini. Padahal baleho saya ini di April 2 hampir semua di hutan-hutan di Palu saya kelewat. Karena ini ada Bung Husni sama adik saya Tarudin, saya nggak usah. Tapi sekali lagi, ketika mereka bikin kebohongan, saya sebagai ketua Bapilu berhak merekomendasikan ke ketua partai besar. Kalau usah. Bosan tipu ini. 2005 janji 1 juta 1 kepala, terakhir telur busuk goroboka. Itu fakta. 2010 waktu itu saya dengan Muslim Latara kalah terhormat. Oleh karena itu saya mengajak kembali untuk mengingat kembali bahwa Anda ini pemilik sah tentang kedaulatan. Tanpa kalian sekali lagi saya hanya bisa seperti ini berdiri di sini. Maka datang baik-baik ke TPS, hati-hati karena kita tidak menggunakan foto, hanya menggunakan nomor urut yang warna kuning DPR RI, yang warna biru DPRD provinsi, yang warna hijau. Simbol kesejahteraan negara ada di warna hijau secara tasawuf. Kenapa? Karena pintu masuk merumuskan kebijakan APBN itu dia bersumber dari DPRD. Sederhananya, kalau saya DPRD
saja saya duduk begini, ini jadi uang. Yang tidak dibikin oleh teman-teman saya di DPR adalah melaksanakan reses untuk mendengarkan pendapat rakyat sejak kampanye dan sejak dia terpilih. Bagaimana mau merumuskan kebijakan kalau rakyat punya keluhan tidak pernah dengarkan? Bagaimana caranya? Terbuka begini. Saya intelektual. Anda boleh percaya silakan, yang penting punya dasar hukum. Itu yang pertama tentang reforma agraria. Yang kedua, Indonesia adalah salah satu negara yang sumber daya alamnya mempengaruhi perekonomian dunia. Oleh karena itu Ganjar Mahfud hadir dengan konsep-konsep KTP Sakti dalam rangka menghubungkan seluruh konsolidasi kekuatan partai. Saya tahu kalau tadi ketua partai bilang dari Wakatobi, saya mau bilang begini, PDIP ini partai rakyat jelata. Orang yang pakai jeans dalam kajian ideologi ini simbol petani. Cuma di Indonesia yang pesta, ini petani. Saya berdiri di sini karena saya tanpa pakai jeans. Kalau ada yang pakai celana neces itu rawan. Nah, Bapak sekalian, yang kedua tentang konsep perikanan. Taliabu secara geostrategis dan geomaritim adalah ladang pertemuan pesta ikan yang disebut dengan istilah kolam terdalam, yaitu Laut Sulawesi dan Laut Padang. Setiap hari di muka Pulau Timpau sana ada ratusan triliun yang dirampok oleh daerah lain karena kelemahan pemerintah dalam melakukan proteksi terhadap gerak nelayan. Mau katanya, saya tunggu ketika saya pasca kampanye saya rilis tentang hasil investigasi saya di lembaga bantuan hukum tentang berapa izin usaha pertambangan yang merampas areal penggunaan lain atau perkebunan masyarakat. Kalau saya dianggap provokasi, teman-teman pengawas pemilu, hentikan saya kampanye. Tapi kalau saya bisa mempertanggungjawabkan sampai di neraka pun saya tuntut, Pak. Mereka Jangan pilih PDIP kalau pengen. Intinya itu. Tidak bisa DPR membela Anda kalau dirinya saya tidak bisa dibela. Yang bisa ditercok laut. Para ini boleh sudah kasih 10 tahun sampai 1 abad itu. 20 tahun itu orang sudah usia menikah. 2005, 2010, 2015, 2020 sudah bisa melahirkan anak baru dengan situasi yang sama. Boleh sudah ampun. Tuhan memarah orang lagi kalau terus-terus mau dizalimi. Yang kedua tentang konsep kesehatan. Indonesia dalam kajian kesehatan dia masuk negara yang rentan tentang stunting. Apa itu stunting? Saya kasih contoh. Lebih gampang begini stunting itu. Bicara cerewet, tapi kalau maaf tidak bermaksud apa, itu stunting. Banyak begitu ya? Banyak. Ada partai-partai ini banyak bercerita saja. Termasuk kalau di PDIP. Saya jangan bilang, bapak yang mau stunting lagi. Bahkan stunting di Taliabu dieksploitasi menjadi keuntungan kantong operator tertentu. Kata saya ada hasil audit BPK Mesri tentang bagaimana pengelolaan keuangan daerah memiliki rating yang disebut dengan disclaimer. Bahasa tikong dengan disclaimer itu nota dan subuhan dari dulu. Biasa ibu dapat kisah kok. Saya ke 1 tahun, dokter di kilo 5, temuan nota itu disclaimer. Nah, coba tanya teman-teman KSN yang diancam kami. Telepon hak gaji sama sendiri belum dapat. Saya begini ASN kok. Tadi saya bilang begini, nanti besok dengan kok kalau aku pindah ke bawah. Kalau perlu saya panjat kelapa dalam 1 kali panen, saya bisa dapat 10 juta. Tapi waktu saya angkat yang motor, biaya panen dan biaya angkat yang motor, pulih. DPR bicara yang itu, jangan cerita lagi tahu. Karena DPR itu adalah orang nabi di lokasi. Sehingga dia harus datang bercerita. Kenapa ikan 20 ekor 10.000 dinggele? Saya beli ikan kemarin, ikan samanda. 1 ekor di Kendari 100.000.
Cuma campur dengan apa? Kol dan daun kemangi. Jadilah 150 piring nasi kok. Beli samandar di sini 20.000 10.000. Bayangkan, DPR tidak tahu itu Pak. Supaya dia kasih mulus ini nggak sampai di Kota Bobong. Karena Kota Bobong, kota dalam logika politik itu tempat administrasi dan tempat industri peningkatan pemerataan ekonomi. Coba pergi di Bobong, pergi sudah, jamin. Kalau dia rame datang tempelin satu mulu bukan satu lagi. Kenapa? Karena infrastruktur penyangga Bobong tidak ada. Jadi kalau tadi ketua bilang calon PDIP ini mau 2 kursi, mau 4, calon bupatinya 2 orang. Nanti kita konvensi. Ada Zainal Azhar, ada Budiman Hasan Jariah. Tergantung mereka berkompetisi. Saya sampaikan jujur. Bulan 4 habis penetapan caleg, tahapan pilkada dimulai. Jadi hati-hati dalam memilih. Satu kali gerak dipilih, Anda akan menjeritami 10 tahun. Karena ini transisi pergantian kekuasaan. Jika tidak segera rakyat menghadang agenda ini, dengan sendirinya akan berulang kisah yang sama. Karena namanya lawan incumbent Oboha Asmai. Catat baik-baik. Jadi hadir dan hentikan koalisi oligarki. Dalam rangka oligarki itu kan bahasa Taliabo bilang begini. Tolong rapat, baru duduk-duduk baru bilang begini. Baru saja itu lah, itu sampai sejarah. Itu oligarki bicara kerja. Dong hampir bakang barang itu. Hampir bakang deh. Akhirnya si A, si B yang memberikan dukungan terhadap kekeliruan penafsiran kebijakan. Yang keempat tentang pendidikan. Konstitusi Indonesia, agenda paling penting adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Apabila ada penerapan MASB berdasarkan hasil amandemen konstitusi tetap mengakomodir yang namanya kewajiban negara. Makanya KIP dan PP itu bentuk negara berterima kasih kepada rakyat karena memberikan amanah kepada Presiden Indonesia melalui pemilu. Jadi sekali lagi, tidak bisa kita pisah kabupaten, provinsi, DPR RI. Ini satu mata rantai. Kalau satu dia pincang, terpaksa mencari partai lain berkoalisi. Namanya tuh pinjam orang berperahu, bagaimana? Coba pilih hela bumbu berapa orang berperahu. Supang dayong setengah mati, KPK setengah mati bagi 2. Sakit tahu? Supaya jangan pakai gabung-gabung perahu, bikin satu perahu. Mau kasih bocor, mau bakar sapunya pun. Kan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan saya banggakan, melalui forum yang terhormat ini, saya mau menyampaikan bahwa hasil survei Litbang tanggal 1 Januari mengatakan Ganjar Mahfud atau GAMA, Gerakan Masyarakat, GAMA itu akronim sama dengan Gerakan Masyarakat Melawan yang namanya oligarki kekuasaan. Oligarki itu apa? Biar ada cengkehnya orang yang masuk jadi iu. Dia pun kelakuan begitu. Dia pun sederhana begitu ya. Nah, oleh karena itu pidato-pidato politik kami hanya bisa diuji di tanggal 3. Saya sebagai bagi saya kecil Israel itu. Bapak-bapak ini lebih pintar. Saya kasih contoh. Dari Sulawesi Tenggara datang dengan modal nekat, kasih rubuh kayu sampai besar-besar dengan modal gotong royong, bisa lahirkan magister hukum. Tugas saya hari ini ketika menjadi magister, perjuangkan daun cengkeh jadi uang. Siapa bilang tidak bisa? Hah? Minyak cengkeh itu 8 juta di Surabaya sana per 1 kilo yang dari daun cengkeh mati. Kenapa mereka tidak bikin? Kalau ada pelabuhan jalan bagus, orang pembawa lebih tahu jalan ini. Saya berani bilang begitu. Kalau tidak senang, buka forum ke depan. Saya tantang. Bilang ketua Bapil yang bilang. Nah,
Makanya saya bilang presiden DPR RI ini provinsi agendanya sendiri, nggak ketua ya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi suara Anda jangan disia-siakan. Satu suara mempengaruhi 650 miliar per satu tahun APBD. Kenapa? Karena logika APBD sama dengan jumlah kepala dikali luas wilayah dikali kebutuhan daerah, begitulah jumlah uang. Jadi jumlah kita sama dengan 120. Kalau dikali kebutuhan masyarakat, misalnya masyarakat butuh 100.000 satu hari, negara kasih 50%, 50 berarti kalau 120 kali 50 cocok 500 miliar. 100 lebihnya gaji ASN hari ini sedang parkir di bank BPDN, entah walau alam bisawab. Itu yang disebut nokuruna doino nanti. Pasti koruo karena orang kepala. Pak, sutahu BPDN itu kalau sutahu nikmati. Masa ketemu kepala yang pakai kondom sendiri, bikin kacau kan? Lain. Iya, itu kan dibayar. Katanya BPJS gratis, pas cek di sistem belum pernah terbayar, cuma gratis dulu berapa? Gampang kalau mau kasih gratis itu, gampang sekali. Tergantung tiket dan DPR-nya mampu merasionalisasi. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau Anda tidak pilih 1 sampai 3, pilihlah simbol partainya. Sebab suara orang Linggere 1 bisa sangat menentukan arah kebijakan Badan Pembangunan Nasional. Satu suara ibu-ibu yang menusin dan bapak-bapak sangat-sangat menentukan nasib negara, bukan cuma negeri ini. Karena ketika misalnya kita dapat suara partai 100, maka ada yang dapat suara 101, dia yang atur Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Kalau kamu tidak suka saya, karena saya bukan orang Gele, pilih orang Gele, pilih orang Salati. Tapi kalau kamu orang tidak suka orang, pilih saya. Kalau kamu orang tidak suka orang, kalau tidak mau lagi, pilih partai, pilih iring, supaya kita kalau bisa tadinya 10 satu kampung, kita kasih barang 100. Kalau cuma 10 kurang bagus, barang 100. Kenapa? Dengan adanya KIP, maka kamu sudah tahu berapa puluh sumber daya manusia yang tersedia. Gampang cara menghitungnya. Tahu dari mana KIP? Bukan dari Torah. 20% nota APBD dari 2.000 triliun, 20% nota APBD orientasi pendidikan, salah satunya KIP itu. Jadi itu jangan takut. Kalau dong getak, rekam, tahu namanya siapa, sampaikan ke Panwas. Kalau Panwas tidak mau, sampaikan ke kami. Badan Advokasi Hukum dan Pemenangan Pemilu PDIP, DPC Taliago, 26 jam, insya Allah terbuka untuk advokasi hukum. Kebetulan saya juga adalah pengacara berasal dari Bali. Bapak Ibu sekalian, saya karena trik matahari membakar semangat kita. Oleh karena itu saya mau sampaikan, saya ingatkan sekali lagi, 20 tahun bukan satu alasan untuk kita memaafkan mereka. Sebab 20 tahun butuh generasi baru. Saya kali ini, saya 14 Februari 10 tahun, insya Allah menderita kasih lagi. Itu. Sekali lagi, celoteh saya mudah-mudahan mengetuk pintu hati Bapak Ibu. Saya mau bilang, kalau kalian bisa bongkar hutang dengan modal mencabut, dengan modal ke suami, kenapa harus jual diri Anda dalam 5 tahun dengan paling banyak 1 juta? Mau ambil di mana? Saya cerita, uang di Taliago ini 600, cuma 100 lebih yang bertahan. Habis itu kita harus membeli bahan bangunan, jadi pai semua Taliago, tidak uang. Yo, kalaupun ada, itu silakan. Taliago ini dalam waktu dekat, seluruh kekayaan keuangan negara sudah dalam supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi. Insya Allah dalam waktu dekat, apalagi kalau PDIP jadi, satu-satunya kita harus buat pansus dan segera perintahkan tentang seluruh aset Taliago kita bersihkan dulu dari tangan-tangan penyelenggara bijak. Oleh karena itu saya ingatkan sekali lagi, saya pilih 14 Februari nanti tahun 48 menangis sama-sama lagi di Lise. Ya. Supaya ikan samanda itu tidak bisa laku sampai di Tikong, Lise itu harus diselesaikan. Di Tikong 5 ekor ikan samanda 30.000,
Di sini berapa kali ekor sama Anda? Coba itu. Hah? Sederhana DPR begitu. Yang 10 kali saya bisa sulap dari 50 1 ekor. Kalau jalan soal fix, kamu harus tidak mau jual sini, pasti jual di Bogor. Gula merah cuma setengah liter, 26 kilo. Dalam logika hukum percepatan saya kali lesat PP dalam rumus fisika sama dengan tidak sampai setengah liter. Biayanya bawa ikan tadi kalau bapak ibu tahu itu DPR bercerita begitu. Bercerita apa kamu? Pokoknya jadi orang flat. Mereka pilih nomor 2. Baik, saya mau bilang begini. 2 orang pasang kekasih berjumpa dalam sebuah agenda perkawinan tentu membutuhkan buah kasih yang namanya anak. Allah mengingatkan kita dalam suratnya yang berbunyi kurang lebih wal asri innal insana lafi usri. Demi masa tidak ada yang pernah abadi. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Sekali lagi, Partai PDI Perjuangan di Kecamatan Kalimantan Barat Laut mengusulkan kader-kader terbaik, ada Bung Musti, ada Farudin Lakudu. Saya mengajak kita semua untuk merenung bahwa melalui suara-suara mereka Anda, negeri ini insya Allah bisa kami poles menjadi wajah kota yang Madinah. Kenapa? Karena Allah telah menjanjikan kita hanya orang-orang yang berani dan memiliki integritas, yang berani mengatakan bahwa itu salah. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Saya kembalikan ke moderator. Agenda yang berikut penyampaian singkat dari teman-teman caleg Dapil 2, penyampaian sikap politik oleh saudara Bung Husni. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, ibu-ibuku, bapak-bapakku yang hadir dari kalangan orang kecil, tidak lain dan tak bukan adalah dari petani dan nelayan. Kita adalah warga yang termarginalkan, terpinggirkan. Nah, hari ini ibu-ibu mengenal saya Husni, kelahiran Tobia, kemudian bermukim di Desa Salatu. Yakin dan percaya bahwa saya hadir di pentas ini bukan ingin menggurui saudara-saudaraku, bapak-bapakku, dan kemudian teman-teman sekalian. Saya hadir dari petani, kemudian juga saya di bawah saya ada nelayan. Sikap politik saya hari ini ingin saya menyampaikan bahwa tidak cukup hanya saya sebagai petani. Di punggung saya terpanggil bagaimana saya harus menyuarakan ini, bagaimana saya harus perjuangkan rakyat yang selama ini kita tidak dapat bagian-bagian itu. Nah, untuk lebih jelasnya bahwa saya ingin melakukan yang terbaik untuk bapak-bapak sekalian. Tentu kalau berbicara dengan saya tidak lagi bingung dan kemudian tidak lagi ragu. Setiap kali ada duka, setiap kali ada hajatan hidup, saya selalu ada di tengah-tengah ibu sekalian. Pertanyaannya, maukah ibu-ibu saudaraku sekalian mau memilih sosok DPR yang justru jika di momen politik hadir di sini dan kemudian setelah itu pergi? Jangan ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian tidak dikenal. Mereka hanya datang dan kemudian mengambil hak-hak ibu sekalian dan mereka pergi. Itu. Iya. Nah, di pentas ini, apapun alasannya, saya ingin hadir dan kemudian ingin menjadi yang terbaik. Ingin mengawal semua kebijakan-kebijakan pemerintah terkait untuk hak-hak rakyat. Bagaimana petani akan dipeduli, bagaimana nelayan akan dipeduli. Saya akan menendang pintu-pintu kepala dinas yang ada kaitannya dengan ibu-ibu yang ada anggaran miliaran rupiah tadi itu. Saya orangnya yang ingin menendang itu. Keseran saya selalu hadir
di sana sini untuk menyuarakan kepentingan ibu-ibu. Bagaimana dengan perjuangan anak-anak kita, saudara-saudara kita? P3K, saya orangnya yang selalu bagaimana menggebok pintu DPR sana untuk mengunci DPR di sana. Bagaimana saya ingin bersuara? Tolong diberikan hak mereka, tolong diberikan hak rakyat yang semestinya. Saudara-saudara sekalian, di 10 calon di dapil 2 ini, tentu saya berada di posisi nomor 10. Saudara-saudara sekalian, jangan bilang bahwa nomor 10 dan nomor kalian, ini nomornya Maradona. Iya, ini nomornya Maradona. Jangan main-main, ini Messi punya nomor ini. Iya, Bongkar Nudin, mari kita berjuang sama-sama memastikan Kecamatan Talabut Barat ini punya DPR. Di dataran terakhir ini kita tidak punya siapa-siapa di sana. Yang ada di sana hanya orang-orang lain. Bagaimana kebijakan pemerintah mau datang di sini karena tidak ada orang yang mengawal itu di sana. Pastikan dulu kalau saya dan Karudin hadir di sana, semua itu akan selesai. Pemberani dari Kecamatan Talabut Barat ini akan hadir di sana. Saya memastikan diri, saya juga orang yang berani. Kalau ibu-ibu mau merdeka, silakan pilih saya, kursi nomor 10. Sabar. Karena waktu kita begitu kecil, sempit, saya akan coba mensimulasi bagaimana cara mencoblos yang benar, supaya kalian, bapak-bapak saya punya DPR yang benar, punya DPR yang berani, yang tegas dan tidak takut siapapun. Oke, saya akan simulasi karena waktu kita kecil. Ini dia. Memilih yang cerdas, jangan coba-coba memilih yang lain. Ini caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Terima kasih. Apa yang jadi penyampaian saya, mudah-mudahan terketuk hati ibu-ibu saudara sekalian. Tanggal 14 jawabannya. Saya menunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Penyampaian sikap Namanya orang nggak boleh. dari Di namanya. Iya. dan tempatnya saya persilakan. Mereka. Komplis. Kalau tidak menang komplis berarti kita berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Saya ingin bertanya dulu, mau gas kah, mau lembe? Gas. Mau gas kah, mau lembe? Gas. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Bapak Mas Sumai, Mbak Nina Sumai, saya berdiri di sini hanyalah ingin memberikan sebuah edukasi politik kepada saudara sekalian yang ada di desa Gele, tepatnya di Dusun Dermaga ini. Saya hanya ingin memberikan sebuah pemikiran-pemikiran yang positif, bahwasanya cukup sudah. Kita maka olehnya itu kakak dan adik-adik, saya ingin meminta, tentukan sikap politik Anda, tentukan pilihan Anda, bahwa betul-betul yang akan menyalurkan aspirasi kalian adalah orang yang tepat, yaitu hanyalah di partai. Saya ulangi lagi, tidak terlalu kompak ini. Di partai. Baik, Bapak Ibu sekalian. Anggota DPR Kabupaten Pulau Taliabu harus dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, lihat dari segi intelektualnya. Yang kedua, lihat dari segi kapabilitasnya. Yang ketiga, lihat dari segi jejak rekamnya. Yang keempat, lihat dari segi mana, sejauh mana jadwal terbang atau pengalamannya. Itu yang lebih terpenting. Kenapa demikian? Karena
ada 3.000 lebih DPT yang menjadi tanggung jawab anggota DPR ketika terpilih yang mewakili Talon Barat Laut. 3.000 lebih itu banyak. Itu banyak. Itu akan menjadi beban ketika anggota DPR yang dipilih dan tidak layak itu akan menjadi beban ketika tidak melaksanakan amanatnya. Itu poin yang terpenting. Anggota DPR itu hanya ada 3 saja fungsinya, seperti yang dijelaskan tadi sama senior saya. Yang pertama fungsinya itu legislasi, yang kedua fungsi anggaran, yang ketiga fungsi pengawasan. Apa itu fungsi legislasi? Fungsi legislasi itu adalah pembuat peraturan daerah. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Contoh ini, kalau seandainya di kompleks ini ada yang namanya judi, maka kompleks ini terganggu dengan judi. Ketika anggota DPR turun melaksanakan reses, maka rakyat berhak untuk memberikan saran dan pendapat bahwa di kompleks kami sangat terganggu ketika ada kegiatan judi tersebut. Maka anggota DPR akan membuat yang namanya perda pelarangan yang namanya judi. Ketika ada yang melakukan hal-hal seperti itu, maka hanya 2 instansi yang akan berhadapan dengan mereka. Yang pertama polisi dan kedua kejaksaan. Fungsi kedua adalah fungsi anggaran. Seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa anggota DPR itu merumuskan semua anggaran yang ada di Kabupaten Kota Riau. Sebelum APBD itu menjadi APBD dulu, itu akan dibahas di DPR. Setelah dibahas di DPR, maka semua anggaran itu akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran yang namanya bupati atau eksekutif. Nah, pekerjaan DPR tidak habis sampai di situ. Pekerjaan DPR adalah mengawasi jalannya anggaran yang telah diparipurnakan DPR. Itu mengawasi. Maka DPR itu akan kuat ketika berkoalisi dengan rakyat. Silakan rakyat menyampaikan semua keluhan terkait kebijakan daerah dalam hal pengelolaan anggaran yang tidak betul-betul merata. Ingat saudara sekalian yang saya sampaikan pada siang hari ini, bahwa ketakutan yang berlebihan itu akan memperpanjang dokumentasi sama. Jika manusia sudah takut terhadap hal-hal kejahatan, maka sama halnya nilai-nilai kemanusiaan itu telah ditarik dalam dirinya. Jangan pernah takut. Yang harus kita takuti itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya di dalam sholat kita sudah membaca yang namanya sebuah istiqamah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Jadi kalau kalian takut kepada manusia, sama halnya kasihnya Tuhan. Ini bahasa orang yang kuliah biasanya begitu. Maka saya sampaikan saudara sekalian, kalaupun saudara sekalian tidak suka dengan saya, ini masih banyak. Ada yang nomor 1, ada yang nomor 2, yang lebih spesial nomor 3. Kata kita wakil ini. Nah, kalaupun tidak suka dengan kami semua yang ada di dari nomor 1 sampai nomor 10, maka tusuk partainya ini, nomor 3 partainya. Ingat ya, kenapa demikian? Representasi kemenangan bupati itu adalah terletak daripada sejauh mana kursi yang kita ciptakan di DPR. Mengerti kan saya? Mengerti kan? Maka di dapil 2 ini, tepatnya di Kecamatan Talon Barat Laut, Partai PDI Perjuangan merekomendasikan 2 nama. Saya sendiri Karudin Langkudu dan yang kedua Abang Mustus.
Kalau Tara mau pilih saya, pilih Abang Husni. Kalau Tara suka di Abang Husni, pilih sudah dari nomor 1 sampai nomor 10. Kalau Tara suka di semua, pilih Partai. Nomor 3 itu adalah nomor urut partai. Partai itu apa saudara sekalian? Oke, maka dari itu saya tidak usah terlalu panjang saya bercerita karena mengingat jam zuhur dan kebetulan pengurus-pengurus yang lain juga akan melaksanakan jadwal kampanye di Limbong. Semua agenda-agenda partai sudah dibahas oleh ketua umum dan ketua Ingat saudara-saudara sekalian, PDI Perjuangan itu sudah tertulis. Saya itu dong lewat beri tahun. Sabantar beri. Tadi yang saya jelaskan, saya ulang. Yang pertama kartu Indonesia Pintar atau PIN. Iya. Yang kedua PKA. Yang ketiga BPPT. Yang keempat Bansos. Yang kelima kartu tani. Yang selanjutnya kartu nelayan. Yang selanjutnya kartu Indonesia Sehat. Itu adalah program yang ditawarkan oleh Partai PDI Perjuangan. Tentunya saudara sekalian sudah pernah merasakan, anak-anak didik yang lainnya sudah pernah merasakan program tersebut. Mulai dari SD, SMP, SMA, dan alhamdulillah di tahun 2023 PDI Perjuangan berhasil menembus 53 mahasiswa yang gratis biaya pendidikannya. Kasihan Bu. Maka oleh karena itu mencintai PDI Perjuangan adalah bagian dari mencintai diri saudara ayahku, saudara-saudara bapak ibu sekalian dan adik-adikku yang ada di sini. Mencintai PDI Perjuangan berarti kalian mencintai rakyat. Oke baik, saya akhiri. Bila tahun walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke Itulah yang dapat disampaikan oleh Bung Karnudin. Selanjutnya saya persilakan untuk Bung Akbar menyampaikan sikap politik. Waktu tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jamnya sudah jam-jam lemas ya, memang waktu sudah mau masuk makan siang. Jadi saya ingin membangkitkan lagi semangat kita ketika saya katakan Ganjar Presiden, Marhain menang, PDI Perjuangan nanti. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Ya. Ganjar Presiden. Boleh, saya ulang. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud Presiden. Ganjar Mahfud Presiden. Marhain Menang. Marhain Menang. PDI. Mantap. Saya ulang sekali lagi, bisa? Bisa? Bisa. Jadi, ketika saya katakan Ganjar Mahfud Presiden, kemudian Marhain menang, PDI lantik. Bisa? Bisa. Sekali lagi ya. Ganjar Mahfud Presiden. Marhain Menang. PDIP. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini wajah baru ya di tengah-tengah masyarakat Pulau Gile. Saya sedikit memperkenalkan, nama saya Akbar Idonsi. Jadi saya putra kedua dari Bapak Muhammad Idonsi dan juga istri atau ibu saya Erni Wabiata. Ya, saya berasal dari Desa Sanggu. Jadi memang beberapa tahun ini saya keluar dari Kaliabong untuk melanjutkan studi saya. Studi saya di Kota Tanjung Pinang. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan pemuda sekalian, bahwasanya salah satu partai yang mengusung pemuda adalah Partai PDIP. Mengapa demikian? Karena PDIP membaca strategi generasi atau perkembangan generasi. Artinya
regenerasi di PDIP perlu terus dibangun. Ketika kita membangun regenerasi, artinya perjuangan partai PDIP ini terus bergerak. Nah, mengapa saya tertarik di PDIP? Karena memang di zaman mahasiswa pada saat itu saya tergabung dalam forum organisasi mahasiswa yang mungkin teman-teman mahasiswa saat ini yang sedang kuliah itu namanya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang bernaung dan bermuara pada masyarakat kecil yang disebut Markait. Jadi kenapa Markait ini selalu kita ungkap dan juga partai PDIP mengangkat itu karena memang pada sejarahnya Markait itu adalah memang masyarakat kecil yang menjadi landasan Bung Karno untuk menggagas satu ideologi besar. Nah, sehingga saya turut bergabung di sini untuk turut dan bersama masyarakat kecil. Makanya saya selalu katakan di beberapa forum bahwa saya terjun ke dunia politik khususnya di legislatif bukan untuk memperbarui ekonomi pribadi saya, melainkan untuk membawa isu-isu marxis ke dalam ruang-ruang demokrasi saat ini. Jadi teman-teman sekalian, mungkin karena memang waktu juga sehingga meminta maaf kalau apa yang saya sampaikan sebelumnya, tapi yang jelas insya Allah nanti kita akan partai PDIP akan terus lagi. Insya Allah nanti akan kita lebih gaungkan bagaimana kedepannya kita akan membangun dua negara. Saya pikir saya dulu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan Ustadz Zul untuk mewakili kita dalam doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biasa sangat banyak. Oleh itu di tempat ini saya mohon kepada kita semua yang ada di dermaga Gile, dermaga Desa Gile, Desa Limai, Desa Selati, dan seluruh Nabi 2 Kaliabu Barat, Kaliabu, dan Gubernur dan Gile, Kecamatan Kaliabu Utara, dan tersebut kita sama-sama menggunakan partai PDIP. Setuju? Mari kita berdoa untuk itu agar kita semua menjadi Allah yang soleh, yang benar-benar berjuang demi kemanusiaan dan kemajuan bangsa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami komunitas masyarakat yang benar-benar berjuang menegakkan keadilan di muka bumi. Karena keadilan itu bagian dari perintahmu, bahkan setiap kali Jumat membacakan ayat Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian semua untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Olehnya itu, jadikanlah kami semua yang ada di muka bumi Pulau Kaliabu ini sebagai hamba-Mu yang selalu menegakkan keadilan dan menolak segala bentuk kejahatan kepada bangsa Indonesia, termasuk mereka yang hidup di Pulau Kaliabu. Allahumma ya Allah, kami telah mempercayakan kepada beberapa orang, kepada beberapa kelompok untuk memimpin kami, untuk memfasilitasi kami, untuk membangun peradaban di negeri kami. Tapi mereka telah berkhianat. Mereka menyakiti hati kami. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang terbaik, yang jauh dari sifat-sifat negatif. Allahumma ya Allah, kami adalah pengikut para anbiya, pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam ayatmu, engkau katakan bahwa ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah Rasulmu karena beliau tidak pernah meminta bayaran kepadamu. Wahai Tuhan kami, Engkau telah perintahkan kepada kami untuk tidak memilih para nabi itu, tidak membeda-bedakan para nabi itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Engkau juga tidak berikan paksaan kepada kami untuk melakukan segala macam perbuatan yang baik. Akan tetapi Engkau melarang kami untuk saling berdiam, untuk saling menzalimi, karena perbuatan zalim itu adalah sebuah kejahatan yang besar. Allahumma ya Allah. Pikiran, pokok-pokok pikiran, dan selamat menentukan pilihan pada tanggal 14 Februari 2024. Sebelum keterang berpisah, mari bertemu semua foto bersama. Ini momentum bersejarah. Mari Bapak Ibu Saudara, ayo kita foto bersama. Ya, mungkin berdiri supaya terdokumentasi. Bisa minta tolong foto kan kak? Minta tolong kak? Gini. Bisa.